Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari kebijaksanaan Imam Abu Hanifah dalam madhab terkenalnya yaitu madhab Hanafi, yaitu di sini ada nasihat beliau, ada hikmah beliau bahwa dalam hidup ini berhati-hatilah dengan pujian orang lain, karena katanya Imam Abu Hanifah, pujian itu bisa membahayakan kehidupan kita. Nah, ini ada cerita dari beliau. Imam Abu Hanifah ini terkenal tidak sekedar suka pujian, atau katakanlah beliau itu tidak suka dipuji-puji orang. Nah, suatu ketika ini Imam Abu Hanifah mendengar orang itu memujinya. Banyak orang yang memujinya karena ya tadi kesolehan dari Imam Abu Hanifah, kealiman dari beliau. Tetapi ada yang unik dari Imam Abu Hanifah ini. Jadi ketika beliau itu dipuji orang, maka beliau akan melakukan yang lebih dari itu. Maksudnya yang melakukan yang lebih dari pujian orang lain itu. Misal contoh, ada yang memuji beliau kayak gini, wah, Imam Abu Hanifah ini kalau malam itu sholatnya sekian puluh rakaat, tidak pernah putus sholat malamnya. Nah, ketika mendengar pujian semacam itu, hari besoknya beliau akan melakukan sholat malam lebih banyak dari itu. Pokoknya gitu terus kehidupannya, siklus kehidupannya beliau. Terus pada saat itu salah satu murid Imam Abu Hanifah ini bertanya pada beliau, "Wahai guru, mengapa harus begitu? Mengapa engkau melakukan seperti itu? Biasa sajalah dengan pujian orang lain." Nah, lalu Imam Abu Hanifah menjawab seperti ini, "Tidak begitu wahai muridku, aku melakukan itu semua karena aku tidak mau termasuk ke dalam orang-orang yang digambarkan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 188, yaitu orang-orang yang suka dipuji atas perbuatan yang belum pernah mereka kerjakan." Kurang lebihnya ayatnya itu berbunyi seperti ini, la tasahbanalladzi nayafrohu nabima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fajatim minal adabi walahum adabun alim. Yang artinya, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab, tetapi mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, ayat ini sebenarnya adalah sebuah bentuk bahwa kita itu disuruh hati-hati ketika mendapatkan pujian. Nah, dari cerita Imam Abu Hanifah itu kan bisa kita ambil hikmah sebenarnya. Dan ayat Al-Quran ini, ayat Al-Baqarah, ayat Ali Imran ayat 188 ini itu sebuah sindiran sebenarnya untuk kita semua. Karena terkadang kita itu senang sekali dipuji orang, padahal sebenarnya kita tidak melakukan apapun. Kayak contoh, semisal kita dipuji orang karena satu perbuatan kecil kita. Lah, di situ ketika kita senang atas pujian-pujian itu, justru hal itu yang akan mencelakakan kita, katanya Imam Abu Hanifah. Ya memang dalam hidup ini itu wajar, sebatas manusiawi lah, ketika kita dipuji orang lain atas capaian-capaian yang kita raih misal dalam hidup itu. Tapi perlu diingat, jangan sampai kita terlena dengan itu semua. Dan Imam Abu Hanifah ini orang yang tidak suka dipuji orang lain, walaupun karya-karya beliau banyak. Beliau adalah orang alim,
pandai dalam menetapkan hukum fikih dan lain sebagainya. Tapi beliau tidak suka dipuji karena itu akan melupakan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita itu lupa diri. Jangan merasa paling baik sendiri, tapi cobalah untuk terus berbuat kebaikan, untuk terus menjadi orang baik. Jadi proses kebaikan itu akan terus berlanjut dari kita hidup sampai kita mati nanti. Jadi tidak bisa berhenti pada satu titik ketika kita sudah mencapai sebuah kesuksesan yang kita inginkan di situ. Nah, makanya Imam Abu Hanifah sangat mewanti-wanti kita agar hati-hati dengan pujian. Karena jangan sampai kita tergolong orang-orang yang disindir Allah dalam surat Ali Imran, yang mana kita suka dipuji padahal perbuatan kita tidak sepadan dengan apa yang dipuji dengan orang lain itu. Makanya hati-hatilah dengan pujian, jangan merasa bangga diri, teruslah berproses dalam kebaikan dalam kehidupan ini. Dan ingat, kunci kita hidup di dunia ini adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari kebahagiaan dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita hidup di dunia ini itu hanya atas izin Allah.